Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Wijaya Saputra. Ini podcast perdana gue. Dan jujur gue minta maaf dulu nih ya kalau misalkan podcast ini tuh bakalan jauh banget dari kata sempurna. Jadi gue dari perkenalkan dulu. Gue Wijaya Saputra. Gue dari jurusan manajemen angkatan tahun 2018. Dan sekarang gue podcast ini bertujuan untuk memenuhi program kerja dari kelompok KKN gue. Jadi gue kelompok KKN ke-70 dari program kegiatan kan. Sorry guys. Program kuliah kerja nyata reguler dari rumah UIN Wali Songo Semarang yang ke-77. Gitu. Jadi di sini gue tuh dari divisi pendidikan, kebetulan ada programnya itu podcast bareng sama KJMU UIN Wali Songo Semarang. Jadi di podcast ini tuh kita bakalan ngomongin seputar tentang beasiswa KJMU. Pokoknya nggak bakal jauh dari situ. Tapi kita bawa agak lebih ringan gitu. Ibaratnya kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Nggak terlalu formal ataupun ya dibawa santai aja lah gitu ya kan. So asik banget gue ya Allah. Oke. Selanjutnya partner buat kita sharing lah ibaratkan itu ada dari teman gue sendiri nih yang kebetulan dia seorang ketua dari KJMU, dia angkatan 2018 dan sampai sekarang masih menjabat sebagai ketua dari KJMU UIN Wali Songo Semarang. Oke, yang pertama namanya adalah Bagas Pangestu Putra, dia dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2018. Halo Gas, halo. Ya, masuk Jay. Nah, gimana? Kita mau ngomongin apa dulu nih? Soal KJMU yang paling dasar atau mungkin apa gitu? Apa ya? Jadi Apa yo? Ya mungkin dasar dulu ya tentang KJMU. Jadi KJMU ini sebenarnya bantuan dari Pemprov. Mungkin bisa dibilang juga beasiswa ya. Jadi sebenarnya KJMU ini sama KIP, cuman ini lebih ke versi Jakartanya. Oh, seperti itu. Iya, spesial khusus Jakarta lah ibaratnya ya. Cuman banyak orang yang nggak tahu ya, apalagi pihak-pihak dari sekolah yang lokasinya dari sekolahnya ini di luar Jakarta, misal di Bandung atau Semarang. Nah itu mungkin Itu di luar banget ya. di luar ya. Oke. Luar Jabodetabek lah Iya. istilahnya ya. Siap. Jadi mereka tuh kayak masih kurang paham tentang KJMU. Mungkin ada yang belum pernah dengar atau ada yang nggak ngerti sama sekali gitu. Atau mungkin ada warga Bekasi yang pengen coba-coba KJMU gitu Ada, ya. Oh, ada. Jangan bilang gue orangnya. Ya siapa yang nggak mau lah gitu ya. Lumayan nih kan. Oke, lanjut. Jadi sampai mana tadi? Oke, tadi sampai banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu Banyak ya. yang nggak tahu ya. Iya, jadi pihak sekolah pun banyak yang nggak tahu tentang KJMU. Padahal ini sama dengan KIP, cuman sistemnya ini khusus orang Jakarta, khusus yang berdomisili Jakarta. Sedangkan kalau KIP itu kan lebih umum ya, warga manapun bisa. Jadi itu sih yang mungkin banyak sekolah yang kurang paham tentang KJMU. Sama dengan KJP. KJP itu Kartu Jakarta Pintar, sedangkan KIP ini Kartu Indonesia Pintar. Oke. Sama sebenarnya. Sama sih ya sebetulnya. Oke, cara dapetinnya itu gimana sih? Dari KJP? Cara dapetinnya KJMU ya? Iya. Jadi kalau KJMU itu pertama lu harus ada komunikasi sama pihak sekolah, karena lu cuma bisa daftarnya, perantaranya ini mediatornya ini sekolah. Oke. Lu ke sekolah asal SMA, lu cari apanya nih? Cari Pengurus. cari pengurus sekolahnya dong ya, pasti pengurus ya kan? sekolah ya, biasanya tuh guru BK atau BP ya. Itu yang ngurusin tentang Bambang Pamungkas. bukan. Bukan. Yang Tentang guru BK lah ya. guru BK Bimbingan biasanya ya. yang biasanya ngurusin tentang beasiswa itu biasanya lebih paham ya. Karena medianya lewat sekolah, dari sekolah. Terus nanti ngasih beberapa persyaratan, formulir ya. Itu nanti kalian isi, terus lengkapi persyaratannya, dokumennya. Terus setelah itu biasanya ada tahap, kalau dulu gua tuh ada tahap kayak survei. Jadi
di dokumen itu tuh lu salah satunya ngelampirin foto rumah Oh, foto rumah. lengkap, kamar mandi, kamar tidur, terus bagian rumah depan, samping, pokoknya lebih detail ya. Itu nanti disurvei, Oh, disurvei sama orangnya tuh berarti. disurvei, Oke. bukan orangnya Oh, sih, bukan orangnya. Maksudnya Pihak- ada orang ya, pihak sekolah atau sekolahnya pihak ya. dari dinas sosial kalau sekarang itu. Oh, dinas gitu. sosial sekarang ya. Iya. Soalnya mungkin ada yang apa ya, supaya pembagian beasiswa KJIMU ini mungkin lebih merata, Dan tepat tepat sasaran. Ya. Bisa aja kan punya kontrakan banyak, terus yang difoto Kontrakannya. kontrakannya. Kayaknya banyak banget. Iya. Coba. Ya udah cukup tahu aja ya, Gan. Iyalah. Oke. Lanjut lagi. Tadi bagaimana? Tadi pendaftaran, cara Pendaftaran, cara ya. daftar, cara dapetinnya. Nah, terus setelah udah dapet nih, kira-kira dapetnya berapa ya? Kira-kira? Ya. Untuk dari beasiswanya itu sendiri. Nominal uang atau mungkin apa ya? Rata-rata deh. Rata-rata ya. Jadi dapatnya itu ada namanya dana personal sama dana UKT. Oke. Dan Totalnya itu satu semester dapat 9 juta. 9 juta. 9 juta itu totalnya ya. Dikurang dana UKT lu. Nah, itu pun ada yang namanya sistem ditangguhkan atau tidak ditangguhkan, itu tergantung kebijakan dari kampus. Jadi kalau ditangguhkan, itu dari 9 juta itu langsung dipotong buat bayar UKT. Oh, kalau ditangguhkan ya. Kalau ditangguhkan, jadi lu nerima sisanya. Sedangkan kalau nggak ditangguhkan, lu nerimanya full 9 juta tanpa potongan UKT, tapi lu untuk bayar UKT-nya Bayar sendiri. ditalangin lu dulu. Oh. Iya. Biasanya Paham, gitu. paham. Nah, kalau dana personal itu ibaratnya uang operasional buat lu kuliah ya. Misal untuk bayar, untuk beli kebutuhan kuliah, buku, tas dan sebagainya yang ibaratnya kebutuhan yang support lu buat kuliah gitu. Nah, terus kalau misalkan kan udah dapat 9 juta kan lumayan gede ya kan. Itu banyak gak sih kasus-kasus yang kayak dananya tuh yang gimana ya ngomongin isunya agak gak enak sih, cuman kayak banyak yang disalahgunakan kayak gitu. Banyak gak sih dari anggota KJMU sendiri atau mungkin nggak ada gitu? Gimana ya? Dibilang disalahgunakan enggak, tapi lebih ke nggak sesuai penggunaan ya mungkin ya. Iya, Itu tidak sesuai penggunaan itu berarti. mungkin banyak lah, nggak usah dibahas. Iya. Ya pasti namanya kebutuhan orang kan beda-beda ya, benar-benar apalagi benar. keluarga gitu, kadang butuh ini. Nah, sedangkan momennya lagi KJMU cair, jadi dibeli gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Tapi nggak ada kayak pengecekan gitu nggak sih kalau misalkan dananya dipakai buat apa aja? kalau pengecekan ada setiap semesternya. Ada. Itu dari universitas biasanya lewat koordinator kampus ada laporan penggunaan dana. Itu jadi nanti stroke. Aduh, penyakit dong. Aduh, oke, bagus guys. Jadi dari dana personal itu, lu misal mau beli barang nih, mau beli Barang apa ibaratnya tuh? beli apa ya? Mouse atau mungkin Beli mouse Ya, atau beli oke. tas, itu harus ada struknya. Oh. Nah, struknya itu dikumpulin sampai lu diminta sama koordinator lu buat LPG-an lah ibaratnya ya. Nah, struknya itu harus sesuai sama dana personal lu atau dana 9 juta lah ibaratnya harus full. harus gitu. berarti harus rinci kan, misalkan 9 juta ini lu pakai buat apa aja, misalkan UKT lu berapa, terus lu Iya, pakai- harus rinci harus semua. rinci banget. Harus rinci termasuk bukti lu. pembayaran UKT. Kalau jajan Cireng Cimol gitu. Nah, Tulis juga nggak sih? itu kayaknya nggak usah. Nggak usah, Nggak ya. usah. Karena kan abang-abang nggak mungkin bawa kwitansi. Tapi keren juga tau kalau misalkan lu jajan Cimol atau Cireng tuh pakai nota, ya nggak sih? Atau itu ngeribetin? Tapi nggak ngelayani debit. Oh iya bener ya, bener. Lu bayar cirang masih pakai debit. Ya siapa tahu kita bakal jadi negara maju ya kan. Oke. Tadi sampai mana lagi guys? Kita udah bahas cara dapetin, terus KJMU itu apa aja. Kira-kira apa lagi yang mau kita bahas ya? Oke, mungkin gimana kita
kita tanya perspektif lu deh sebagai ketua nih, apa ya, keluh kesahnya gimana, terus kayak masalah-masalah apa sih yang lu temuin gitu loh selama lu menjabat jadi ketua di KJMU itu. KJMU ini maksudnya. Kayaknya lebih tepatnya bukan ketua sih, tapi koordinator. Koordinator ya berarti. Iya, ya? koordinator. Sorry guys. Apa tadi? Kayak keluh kesah atau kendala yang lu temuin? Kendalanya ya namanya kita di KJMU ini kan total penerimanya semua ada 81 ya di Winwali Songo sendiri ya. Oh, di Winwali Songo sendiri 81. 81 itu sebenarnya masih sedikit. Oh, sedikit. Masih jauh kayak masih Universitas. jauh dari universitas lain ya, kayak universitas di Jakarta atau di kota-kota besar gitu. Ini masih sedikit banget gitu. Banget. Iya, masih. Kalau gue pun untuk apa ya, kendala untuk 81 orang itu ya macam-macam. Contohnya mungkin ada yang telat ngumpulin data atau yang di struk tadi itu. struktur termasuk struk itu. Ya, termasuk dari struk. Ya. Atau data diri mahasiswa itu sendiri. Kayak kita udah ngehubungin nih, terus nggak dibalas, atau misal kita So cuek banget ya. gitu. Terus misal lagi waktunya buat pendaftaran ulang nih, waktunya ngumpulin berkas, ternyata dia nggak ngumpulin gitu. Apalagi kan universitas kita kan nggak di Jakarta nih, sedangkan beasiswa kita ini kan JMU kan keperluannya rata-rata di Jakarta, termasuk ngurus ke sekolah asal ya. Mungkin sewaktu kita butuh buat pendaftaran ulang itu ada yang mereka masih di Jakarta atau lagi di luar daerah yang di universitas ya. Itu mungkin jadi kendala juga sih buat koordinator. Ya sih, pasti susah banget ya. Apalagi kalau di luar angkasa mungkin. Enggak, kayaknya sih enggak mungkin ya. NASA kali ya. Kayaknya mereka enggak mungkin dapat KJMU. Oh iya, benar. Aduh. Terus apa lagi ya guys? Kira-kira yang tentang seputar beasiswa ini. Mungkin kalau menurut gua KJMU ini termasuk beasiswa yang terbesar ya di UIN Wali Songo ini, karena dari bukan pendapatan ya, yang didapat tadi cukup besar juga. Jadi mungkin kedepannya kudu harus sesuai dengan penggunaan itu aja sih, karena pemerintah ibaratnya udah ngusahain nih biar lu bisa kuliah, biar kuliah lu lancar. Apalagi yang nakos kan, lu bisa beli kebab atau beli martabak, itu kan udah istimewa banget tuh buat anak kos. Itu tuh udah mewah banget coy, udah fancy ya kan. Iya, benar. Gila. Jadi makannya tuh nggak nasi rames, nasi padang murah. Ya Allah, padang murah. Anak Queen siapa yang nggak tahu padang murah ya kan? Sama kakap tali rosso, warung sambal pinuk ya kan. Siapa lagi yang nggak tahu guys? Itu ada tuh yang anak biasanya kalau makan di kakap tali rosso tuh nasinya ambil banyak banget. All you can eat ya kan? Gila. Terus sampai mbak-mbaknya bilang, udah mas habisin aja. Kayaknya gue kenal tuh orangnya siapa. Tapi nggak ada yang salah sih guys. Mungkin kebutuhan kalori orang kan beda-beda. Bener nggak sih? Mungkin makannya dirapel sama nanti sore. Bisa jadi. Dirapel seminggu ya kan? Untuk menghemat. Atau mungkin kayak ular gitu. Makan tidak lama. Hibernasi ya guys ya. Oke. Nggak, kalau lu tahu nggak sih informasi beasiswa yang lain gitu selain KJMU yang lu tahu? Kalau di kampus kita ada bidik misi, ada BI. Cuman gua nggak terlalu Nggak terlalu tahu. Nggak terlalu tahu banyak sih tentang bidik misi dan sebagainya. Oke, lanjut. Kalau untuk selanjutnya nih, kalau masalah pencairan dananya itu gimana sih? Masalah pencairan, jadi tiap bukan pendaftar ya, tapi penerima. Tiap penerima itu mereka udah masing-masing pegang ATM sama buku tabungan Bank DKI yang itu dibagiin setelah mereka ditetapkan jadi penerima. Itu dibagiin. Jadi sewaktu nanti ada pencairan, mereka uangnya itu ditransfer melalui Bank DKI itu. Jadi tinggal nunggu kabar lah, misalnya besok cair nih. Enak kan tuh, seneng tuh, langsung bahagia ya, sumringah tuh. Terus langsung cek di Bank DKI, kalau udah cair ya alhamdulillah. Cuman kalau belum cair ya sabar dulu, karena pencairannya biasanya bertahap. Kan nggak mungkin ya
ibaratnya seluruh harga Jakarta cairnya tuh dalam satu hari bersamaan gitu kan nggak mungkin. Pasti pusing banget sih tuh yang bagi-bagi. Iya, ya itu urusan Bang DKI lah. Urusan Bang DKI. Ya bener sih, gak ada yang salah ya bener ya. Iya. Oke. Itu sih kuncinya sabar aja, cuman namanya kita kan Sebagai anak UIN juga harus diajarkan sabar. nah itu tawakal, dia ya kan? kita harus merealisasikan apa yang udah kita dapat dari Win Wali Songo. Bener. Apalagi jadi kampus dengan motonya apa sih, gue lupa. Gue sebagai anak UIN malu nih. Universitas Riset Terdepan berbasis ilmu kesatuan tahun 2038. Iya nggak sih? Oh iya bener. Iya, Iya. itu. Kalau misalkan salah maafin ya guys. Iya. Semester tua kita udah agak-agak sedikit terkikis ingatannya ya. Oke. Untuk masalah pencairannya udah. Terus juga masalah gambaran umumnya udah. Terus kalau masalah yang lain nih, misalkan kayak buku tabungannya hilang, terus atau mungkin rekeningnya hilang, orangnya hilang atau mungkin orangnya hilang. Itu bercanda ya guys. Pokoknya kalau misalkan buku tabungannya hilang tuh kita harus gimana sih gitu kan, bingung gitu pasti ya kan. Ini juga biasanya banyak nih jadi permasalahan besar juga buat kita nih. Soalnya tuh banyak yang entah mereka lupa naruh kartu karena kan kita pencairannya tiap 6 bulan sekali ya, atau beberapa bulan sekali lah kalau misalnya terlambat. Jadi mungkin mereka lupa naruh buku tabungan atau lupa naruh kartu ATM. Itu sih yang jadi permasalahan. Apalagi kalau kita buku tabungan si penerimanya ini, si yang hilang ini itu masih nama orang tua. Jadi kemana-mana kalau kita ngurus misalnya kartu hilang, buku tabungan hilang, itu orang tuanya harus dibawa-bawa. Oke. Iya. Nah terus sekarang tuh kalau di P4OP nih ya, jadi P4OP ini dinas pendidikan. Jadi kalau misalnya kita mengurus KJMU, mau ngurus kehilangnya. Aduh, maaf guys. Mau keserimpet nih dia. Iya, Oke. Manusia. Aus. Mau ngurus kehilangan buku tabungan atau kartu itu ngurusnya di dinas P4OP. Nah, berhubung mungkin pandemi nih ya, sejak pandemi di dinas P4OP ini kalau kita datang ini sistemnya pakai nomor antrian. Jadi misal nih buku lu hilang, lu mau ke kemana yo? Lu mau ke P4OP, lu nggak bisa langsung ngurus, lu ngambil nomor antrian dulu. Bawa orang tua nggak? Enggak, kalau nomor antrian doang nggak usah bawa. Ya? Nah biasanya antriannya sampai 2 bulan. Hah? Lama banget ya? Iya, karena yang bukunya hilang nggak lu doang. Oh iya sih, bener sih. Iya. Itu terakhir yang gue terima infonya, teman gue sendiri itu antrinya sampai 2 bulan. Wow, lama juga ya? Iya, jadi kalau bisa jangan sampai hilang. Iya sih, itu ribet banget gitu. pasti, sumpah. Karena kan kasihan juga orang tua lo dibawa-bawa ke sana selama sini. 2 bulan. Enggak sih, itu bercanda guys. Masa ya orang tua dibawa 2 bulan? Iya, itu dia. Ribetnya di situ sih. Aduh. Jadi guys, buat kalian nih ya, jangan sampai deh bukunya hilang gitu ya kan. Nunggu 2 bulan tuh berat banget guys, gila. Parah. Apalagi sampai orangnya hilang. Aduh, itu lebih ribet guys. Aduh. Oh iya, baru kepikiran lagi nih. Kan kita dapat duit nih 9 juta ya kan dari DKI. Nah, terus feedbacknya buat DKI itu dari kita tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau di KJMU ini kita ada namanya program pengabdian masyarakat. Ini sifatnya wajib buat seluruh mahasiswa yang jadi penerima KJMU di seluruh universitas. Jadi setiap semester itu setiap mahasiswa wajib ngelakuin minimal 1 kali sekarang itu wajibnya 4 kali. Jadi setiap semester itu 1. Jadi misalnya kita ada feedback nih, kita harus ada feedback buat Jakarta. Misalnya kita ngajar, sifatnya pengabdian ya. Pengabdian itu bisa ngajar di SD, di sekolah gitu. Bisa mau individu atau kelompok bisa. Atau misalnya mau
bersih-bersih masjid. Oh itu bisa termasuk? Bisa atau sosialisasi gitu. Tapi lu mewakili Dari KJMU di universitas lo gitu. Berarti bawa nama KJMU-nya ya? Iya benar. Dan itu biasa tuh kalau kita kan udah bikin sosialisasi atau mungkin kita ngabdi tuh, kita dokumentasinya tuh kemana sih? Atau mungkin dicek gak sih sama pihak dari sononya gitu? Ada, setiap kita pengabdian masyarakat itu harus ada laporannya. Jadi sebelum ada pengabdian itu harus ada koordinator dari pengabdiannya. Dari buat Perwakilan ya? Nah, perwakilan ini misal kalau di UIN Wali Songo ini ya, gue baginya tuh per tiap wilayah. Contohnya kayak gimana tuh? Ada koordinator dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Nah, Iya. karena kan penerimanya di seluruh Jakarta kan, nggak cuma di Jakarta Timur doang. Mungkin Jakarta Pusat gitu. Iya, Ada pokoknya siapa. rame lah. Berarti bukan satu orang sebagai koordinator yang umum ibaratkan. Enggak, tapi koordinator per tiap daerah. Per tiap daerah. Iya, Biar lebih gampang. benar. Karena itu kan buat ngemudahin mereka juga ya. Misal nih ada penerima di Jakarta Selatan mau pengabdian. Kan kalau misalnya kan nggak mungkin kita ngadain pengabdian tuh, oh besok kita pengabdian di Jakarta Pusat. Nah itu kayaknya kesannya nggak memudahkan mereka karena nggak semua dari mereka itu punya kendaraan. Iya benar. Iya itu sih keterbatasannya cuma masalah transportasi ya, masalah jarak. Jadi mungkin biar lebih mudah kita baginya koordinatornya itu per wilayah, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, dan selebihnya. Jadi biar lebih dekat aja sih. Biar nggak kasihan juga ya, yang misalkan dari Jakarta Timur ke Barat, Selatan ke Utara. Oh jadi nyanyi gitu. Ya kan udah saling berlawanan arah Iya, gitu ya benar, kan. benar. Capek, mana macet coy Jakarta. Hujan becek, ada Ada ojek ojek, gitu. Kan. Ya cuma biar memudahkan mereka aja sih gitu. Oh iya, kalau misalkan jangka waktu lu dapetin nih, maksudnya durasi lah ibarat. Durasi, aduh. Udah kayak bantah tadi. Maksudnya kayak lu tuh dapetnya tuh sampai kapan sih? Gitu loh. Untuk beasiswa KJMU ini. Kalau ketetapannya Ini. Iya, jadi ketetapannya dari Pergub itu kita dapatnya sesuai dengan jangka waktu kita kuliah. Misal lu D3. D3 tuh biasanya berapa semester ya? Biasanya 6 deh. 6 ya? Ya udah berarti sampai 6. Atau misalnya S1 berarti sampai semester 8. Nah, kalau misalnya lu nggak lulus nih, gimana lu nih? jadi mahasiswa abadi nih 8 semester nggak lulus, itu bisa diperpanjang sampai 1 tahun atau jadi 10 semester. Maksimal 10. Maksimal 10 mentok, udah nggak bisa Mentok diperpanjang banget lagi. Iya. Nggak bisa digoyang lagi. Enggak. Bisa ya. Pokoknya kalau ada 10 semester lu nggak lulus, bodo amat pemerintah, nggak urus. Serah lu deh ya. Lu kemana Lu aja mau 5 ngapain tahun, ya, bener gitu. ya, 5 tahun ngapain aja kan. Bener. Udah gua biayain 5 tahun. Nggak lulus. Lulus. Makannya apaan gitu Makanya. kan. Ya Aduh. bisa diperpanjang tapi walaupun agak ribet tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi kayaknya maksimal kita kuliah di UIN Wali Songo Semarang ini tuh 14 semester gak sih? Tapi nggak tahu juga deh yang gue denger 14 sih. semester 7 tahun. Katanya sih gitu, tapi itu nggak tahu yang terakhir tuh angkatan 2016 kayaknya apa 2017. Kayaknya semenjak 2017 ke bawah tuh nggak sampai 14 semester nggak sih yang gue denger? Kurang tahu sih kalau itu kurang gua. tahu juga ya. Jadi Nanti gue harus banyak denger lagi. Oke, gimana? Dengerin orang ngomong maksudnya. Nggak, maksudnya ngedenger tentang itu lagi, Oh, tentang masalah maksimal lah gitu. Ya jadi maksimal kalau di KJMU ini kuliahnya, bukan kuliahnya ya, dapatnya itu 10 Dapatnya. semester. Ketetapannya 8 semester tapi bisa diperpanjang sampai 10 semester. Itu agak ribet sih ngurusnya. Lu 3 bulan sebelum Sebelum masuk. misal lu udah masuk semester 8. Dan lu belum kelar nih skripsi lo ya? Lu belum kelar nih. 3 bulan sebelumnya lu udah harus ngajuin perpanjangan lewat sekolah asal. Terus lu butuh tanda tangan surat dari dari fakultas nih. Terus tanda tangan
Terus surat yang udah ditandatangan itu lu bawa ke sekolah. Nanti dari sekolah baru diajuin ke dinas pendidikan, kira-kira Dapat nggak nih perpanjangan? dapat nggak nih, karena di surat itu ada juga alasan lu kenapa lu belum lulus, dan itu harus ada persetujuan dari fakultas gitu. Berarti kalau misalkan itu, kalau misalkan gimana, misalkan gini deh, misalkan kita kan udah masuk semester 8 nih. Nah terus ternyata skripsi kita tuh ada masalah teknis gitu. Kita kan otomatis ngajuin perpanjangan kan, yang kayak lu bilang tadi gitu. Terus kalau misalkan perpanjangan kita nggak disetujuin tuh, itu gimana sistemnya tuh? Kalau nggak disetujuin ya udah lah. Ikhlas dan tawakal. Ikhlas aja, artinya Kita bayar sendiri. rezeki lu cuma sampai semester 8 itu aja gitu. Tapi sih rata-rata Bisa tuh perpanjangan. bisa sih, asalkan alasan lu jelas dan itu kan ada persetujuan dari fakultas gitu. Gue sih belum pernah dengar berita kayak udah perpanjangan terus nggak dapat gitu sih, enggak ya. Pasti maksudnya belum pernah dengar berita gitu ya. Rata-rata sih disetujuin dari dinas. Mungkin dinasnya juga kayak ya Allah nih bocah kesian gitu ya. Iya kan? benar. Karena kan yang namanya kuliah kendalanya ada aja gitu. Benar. Namanya kita bikin penelitian juga kan nggak mudah kan. Benar, Pasti ada aja benar, kendala, benar. entah teknis ataupun non teknis yang bisa bikin, ibaratkan memperlambat atau bikin kita lumayan sulit lah untuk lulus dengan cepat ya. Nah, stuck gitu ya. Iya. Tadi tanya nih sama lo nih Jai. Nanya apa nih? Aduh. Misal nih lo jadi orang Jakarta, lo mau nggak sih dapet KJMU? Misal nih, jujur sih gue pengen. Maksudnya kan lumayan juga nggak sih, ibaratkan kayak kita ngeringanin orang tua. Iya, orang tua juga gitu. Jadi ibaratkan 9 juta ini kan bisa, oke misalkan UKT kita berapa ya? Misalkan kita ambil rata-rata 4 sampai 5 juta kan. Berarti kita bisa punya uang sekitar 4 juta buat, mungkin kalau misalkan orang tua kita di rumah punya usaha atau mungkin wira swasta atau mungkin wira usaha, kan itu bisa bantu banget modal ya nggak sih? Bisa. Kayak buat muterin uang lagi gitu, dan itu kan bisa nolong keluarga kita juga, ya nggak sih? Tapi kenapa lu nggak ngajuin? Karena saya warga Bekasi. Ya guys, itu kendala utama karena saya warga Bekasi. Mungkin sebenarnya Bekasi juga banyak sih. Gue sempat dengar juga ada namanya tuh Jabar Future Leader. Apa tuh? Jadi Jabar Future Leader itu mirip-mirip kayak KJMU, cuman Jawa Barat. Dan masalahnya saingannya tuh banyak banget, gitu ya kan. Ibarat kan satu Jawa Barat tuh lumayan banyak banget dibandingkan Jakarta, guys. Jadi kayak gue dari Kabupaten Bekasi aja tuh nggak tahu, ibaratkan mungkin gue kurang koordinasi juga sih sebenarnya, kurang informasi dari guru BK gue juga ya, masalah informasi beasiswa ini gitu. Tapi temen lu ada nggak sih yang dapat itu Jabar apa tadi? Jabar Future Leader. Temen yang bener-bener teman gue sih kayak belum pernah. Oh emang ada temen yang nggak benar-benar gitu? Pasti ada ya. Yang temen aja gitu. Maksudnya gimana tuh teman? Maksudnya kurang tahu mendalam nih kan tentang kehidupannya gimana. Gitu. Oke guys, gue gak nyangka sih di podcast perdana gue ini kita udah ngelewatin 20 menitan lebih guys. Gila. Tapi gue tahu sih podcast ini jauh banget dari kata sempurna, dan mungkin banyak banget mulut gue yang belibet gitu ya kan, belibet banget buat ngobrol nih ibaratnya sama Bang Bagas ya kan. Mungkin Bang Bagas juga kurang ST ya kan, jadi agak-agak seret tenggorokannya gitu. Jadi suka kepleset gitu lidahnya. Ya lidahnya suka belibet kepleset gitu ya kan. Mungkin kita cukupin aja kali ya untuk podcast kali ini. Soalnya kayaknya udah cukup juga sih informasi yang yang udah disampaikan tadi, kayaknya udah lumayan ngasih gambaran umum lah ibaratnya. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih dalam buat warga Jakarta dan sekitarnya yang bisa ngajuin ya, mungkin kalian bisa gabung di KJMU itu di atau boleh tanya di IG. Oh iya, atau mungkin ada IG-nya. @KJMU Oh iya. WS. Atau enggak kalian bisa tanyain ke IG-nya KJMU di @KJMU WS. Atau mungkin di kampus kalian yang lain ada gitu. Pasti kayaknya ada nggak sih? Ada pasti. Kayak Di IG Uni. gua pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada banget sih. Nggak mungkin nggak ada ya kan. Beasiswa gede banget coy. Gila gitu ya kan.
Ya mungkin cukup sekian, saya akhiri. Mungkin Bang Bagas mau ngomong sesuatu hal sebagai kalimat penutup. Apa ya? Kata-kata mutiara. Wassalamualaikum. Oke, benar-benar penutup ya guys. Oke, kalau gitu saya Wijaya Saputra dari kelompok 70 KKN RDR UIN Wali Songo 77.